Udah pada dengar pernyataan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo belum? Jadi isi pernyataannya gini, ia mengatakan gak akan segan-segan untuk mensubstitusi produk pangan seperti beras menjadi sagu bila mana harga komoditas tersebut tidak bersahabat alias mahal. Nah, menurutnya beras kalau harganya mahal, lebih baik potong semua pohon sagu yang ada. Kita masih punya 5 juta hektar sagu. Potong 1 juta sudah bisa bertahan 1-2 tahun. Jadi makan sagu aja. Nah, sebelumnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengklaim Indonesia merupakan negara yang paling siap menghadapi ancaman krisis pangan. Hal ini dia ungkapkan menanggapi pernyataan yang sama yang telah diungkapkan oleh Food and Agriculture Organization atau FAO. Nah, kok bisa ya Menteri Pertanian ngomong begitu? Apakah memang stok beras kita sudah nggak ada lagi? Atau di kemudian hari harga beras bakalan nggak masuk akal mahalnya? Simak ulasannya bersama aku Mela hanya di Pro Kontra. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjamin stok beras tergolong aman. Menurut dia, stok beras Indonesia surplus 10 juta ton kok. Jadi oleh sebab itu dia meminta masyarakat agar tidak perlu mempersoalkan jumlah stoknya. Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolb juga ikut memastikan stok beras di Indonesia tercukupi hingga akhir tahun 2022. Terus kalau memang nanti stok beras akan menipis dan harganya jadi mahal, penyelesaiannya itu diganti ke sagu aja ya. Menanggapi pernyataan Menteri Pertanian terkait ajakan mengkonsumsi sagu sebagai pengganti beras, anggota Komisi 4 DPR Deddy Mulyadi menilai hal itu tidak mudah. Akan ada kesulitan untuk merubah pola hidup masyarakat untuk merubah konsumsi dari beras ke sagu. Menurut Deddy, masyarakat seharusnya tidak hanya mengandalkan sawah, tapi juga mengandalkan tanah darat yang masih menganggur. Deddy mengatakan akan sangat sulit untuk masyarakat kita yang terbiasa makan nasi diganti jadi makan sagu. Itu akan mensulitkan masyarakat. Jadi daripada kita berpikir merubah beras ke sagu, kata Deddy, marilah kita berpikir untuk memanfaatkan seluruh area tanah yang kosong dan terbuka untuk ditanami padi. Lebih baik Kementerian Pertanian mendorong teknologi budidaya padi untuk terus dikembangkan, sehingga tidak terbatas hanya pada sawah. Politisi fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga ikut berkomentar atas pernyataan Kemenpan ini. Ia menegaskan bahwa seorang Menteri Pertanian bertanggung jawab penuh untuk membela kepentingan petani dalam urusan kegiatan pertanian. Harusnya ada nih kebijakan yang bisa membela kepentingan petani agar situasi terus meroketnya harga beras juga berdampak memberi keuntungan kepada petani. Namun yang terjadi malah sebaliknya, petani kita tidak menikmati kenaikan harga beras dan hal ini harusnya kan tugas menteri ya untuk memperjuangkan nasib petani yang terus terpuruk akibat sistem yang tidak membela petani. Johan juga menilai potensi sagu di tanah air juga belum dikembangkan dengan baik. Padahal kebutuhan terhadap sagu juga terus meningkat tiap tahun. Jadi pemerintah kita menetapkan 6 komoditas sumber karbohidrat, yaitu ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang, dan talas. 3 komoditas diantaranya yaitu pisang, kentang, dan talas termasuk yang selama ini jarang disebut sebagai komoditas untuk mendukung diversifikasi pangan. Kesemua produk tersebut merupakan potensi cadangan pangan Indonesia menghadapi ancaman krisis pangan. Mungkin kita belum begitu merasakan ya dampak perubahan iklim dan krisis pangan global. Tapi di beberapa negara di benua Afrika, negara Asia, bahkan Amerika dan Inggris itu sudah mulai terlihat nyata nih ancamannya. Dengan demikian, dia menegaskan kesiapan Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis pangan global, termasuk dengan memperkuat berbagai strategi dan upaya memperkuat potensi pangan berbasis sumber daya lokal. Selain upaya menjaga tingkat produksi beras agar tetap swasembada, berbagai upaya alternatif juga disiapkan. Di sisi lain, dia juga memastikan stok beras di Indonesia aman. Jadi ternyata maksud dan tujuan Mentan adalah untuk menyiapkan Indonesia dalam menghadapi krisis pangan global. Sebenarnya ya, untuk mengolah sagu sendiri itu ternyata prosesnya cukup panjang ketimbang memproses nasi. Jadi prosesnya tuh gini, satu harus dipilah dulu pohon yang layak tebang, terus pembersihan dan pemotongan, terus menggolek, terus mengupas dan memarut tual, sagunya dicuci, dibekuin, dikeringin. Jadi prosesnya emang lebih panjang daripada proses dari beras terus kita makan nasi gitu ya, dari padi kita makan nasi. Nah, kalau dilihat dari nilai gizi nih, lebih besar mana sih gizinya sagu atau nasi? Menurut spesialis gizi klinis, jika dilihat dari kandungannya, nasi masih lebih unggul dibandingkan sagu karena masih memiliki kandungan protein, sementara kandungan nutrisi di dalam sagu terbilang sedikit.
Sebanyak 100 gram sagu hanya mengandung 1 hingga 2 gram protein dan seratnya 2-3 gram. Sementara itu beras 100 gram proteinnya tuh bisa 6,8% ya, meskipun seratnya rendah ya, cuma 0,6 gram. Jadi kalian lebih pilih mana nih, sagu atau nasi? Realistis nggak sih kalau kebiasaan mengkonsumsi nasi kebanyakan dari kita diganti jadi sagu? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu ulasannya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Geolife ya. Sampai jumpa lagi di episode pro kontra lainnya.